7 bulan lagi, kamu akan menghadapi ujian SBMPTN 2021. Sudah sampai mana persiapan kamu? Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas kiat-kiat sukses menghadapi SBMPTN 2021. Kita bagi dalam 3 bagian. Sesi yang pertama saat pra-UTBK, sesi yang kedua saat hari H UTBK, dan sesi yang ketiga saat pasca UTBK. Tetap stay tune terus di ADSA Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Oke, pada sesi yang pertama ini kita akan membahas bagaimana kiat sukses SBMPTN sebelum menjelang ujian UTBK atau disebut juga dengan pra-UTBK. Yang pertama, Ananda harus meluruskan niat. Tanamkan dalam diri Ananda, setelah tamat SMA ini, saya harus lanjut studi ke perguruan tinggi negeri. Jika itu sudah tertanam dalam diri Ananda, nanti apapun hambatannya, rintangannya akan mudah Ananda lalui. Karena ciri-ciri orang yang sukses dalam masuk ke perguruan tinggi negeri yaitu melalui jalur SBMPTN ini, yaitu mereka yang setia pada mimpinya. Mereka fokus, dan fokus. Mereka tinggalkan semua aktivitas yang lain yang tidak penting. Biasanya kalau kalian suka main game, suka chatting, ataupun yang baru-baru belanja online, itu harus kita tinggalkan terlebih dahulu. Karena yang menjadi prioritas kita untuk sekarang ini adalah belajar untuk bisa masuk universitas top nasional. Karena tes masuk universitas negeri itu melalui jalur SBMPTN adalah salah satu medan tempur yang menantang dalam kehidupan pelajar. Usaha kita tidak boleh kita gerakkan setengah-setengah, kita harus full untuk menghadapi ujian SBMPTN. Maka dari itu, luruskan niat Ananda. Oke, tips yang kedua, kerjakan soal-soal TPS yang relevan dengan UTBK sebanyak-banyaknya. Berlatih, dan berlatih. Gunakan waktu semaksimal mungkin, berlatihlah dengan baik. Perlu waktu yang banyak dan konsentrasi yang khusus untuk menyicil dan menguasai seluruh materi. Kalau kamu sudah terbiasa mengerjakan soal-soal SBM, nanti soal ujian sekolah pun bisa kamu kerjakan. Dan ingat, banyak alumni SMA yang meluangkan waktunya setahun penuh hanya untuk belajar SBMPTN. Usaha kamu sudah sampai di mana? Oke, tips yang ketiga, kerjakanlah soal-soal TPS untuk semua komponen dan jangan berlatih pada komponen tertentu saja. Kita tahu bahwa tes potensi skolastik terdiri dari 4 komponen. Ada kemampuan penalaran umum, ada yang kedua pengetahuan kuantitatif, yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang keempat kemampuan memahami bacaan dan menulis. Keempat komponen itu harus Ananda kuasai, tidak boleh setengah-tengah ataupun tidak salah satunya. Yang keempat, lakukanlah tryout secara mandiri dengan menerapkan sistem blocking time. Apa itu maksudnya blocking time? Jadi, Ananda carilah soal-soal TPS, yaitu bisa dicari di internet ataupun di media sosial lainnya. Lalu Ananda ukur kemampuan Ananda dengan menggunakan stopwatch. Misalnya satu komponen ini berapa lama waktu yang bisa Ananda habiskan. Dari situ bisa kita ukur berapa kemampuan kita. Ataupun Ananda mengikuti tryout secara online yang secara gratis, itu sudah banyak di media sosial. Contohnya di Instagram, Ananda ikutilah tryout itu supaya bisa mengasah kemampuan Ananda. Berikut ini merupakan prediksi blocking time TPS UTBK, yaitu pada kemampuan penalaran umum, prediksi alokasi waktunya 30 menit. Yang kedua, pengetahuan kuantitatif, prediksinya adalah 35 menit. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum 20 menit. Dan yang terakhir, kemampuan memahami bacaan dan menulis 20 menit. Total prediksi alokasi waktu dalam blocking time TPS UTBK adalah 150 menit.
Oke, kiat yang kedua yaitu saat hari H UTBK. Ini adalah hari medan tempur Anda semuanya. Bagaimana kita menghadapinya? Misalkan Anda ujiannya hari Minggu, kita harus melakukan survei lokasi di mana kita ujian pada hari Jumat ataupun hari Sabtu. Kita pastikan di mana tempatnya, di mana gedungnya, dan sampai di mana kelas yang Anda tempati saat ujian nanti. Dan hadirlah 60 menit sebelum Anda ujian. Dan jangan lupa membawa persyaratan-persyaratan administrasi yang diperlukan dalam ujian nantinya. Dan berikut adalah jam pelaksanaan UTBK 2020. Ini salah satu contoh jam pelaksanaan UTBK tahun 2020 kemarin. Terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama masuk jam 9 sampai jam 9.05 itu peserta masuk ke ruangan ujian. Jam 9.05 sampai jam 9:25 kegiatannya pemeriksaan identitas atau dokumen, yaitu surat-surat administrasi nantinya yang kita perlukan. Jadi ini harus ingat ya, harus dibawa seperti KTP, nomor ISBN, dan juga keterangan ijazah lulus, dan juga nantinya kartu peserta ujian. Dan jam 9.25 sampai 9.30 nanti diberikan latihan soal, dan jam 9.30 sampai 11.15 akan diadakan tes potensi skolastik. Dan begitu juga sesi yang kedua. Dan inilah contoh latihan nantinya sebelum kita ujian. Yang di atas pelingkaran itu adalah waktu sisa kita dalam pengerjaan ujian, dan yang sebelah kiri atas itu adalah nomor soal kita saat kita mengerjakan. Di sini adalah nomor 34. Dan di bawah kiri daftar soal ya. Daftar soal itu ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna biru ya. Yang berwarna putih itu menunjukkan soal yang belum kita jawab, dan yang berwarna biru merupakan soal yang sudah kita jawab. Jadi untuk mengerjakan soal, kerjakanlah soal yang mudah terlebih dahulu. Setelah mengerjakan soal semuanya, cek kembali nantinya soal yang belum dijawab sebelum waktu habis. Dan jangan sekali-sekali ya kamu menebak soal yang tidak kamu ketahui, karena tebakan sangat besar sekali kemungkinannya akan salah. Kiat yang terakhir yaitu pasca UTBK. Persiapkanlah diri Anda untuk belajar ujian mandiri, karena ujian mandiri masih terbuka di universitas semuanya. Yaitu contohnya ada di SIMAK UI, ada pada UTUL UGM, ada juga SMUK U4 dan juga SMNPTN Barat, yaitu seleksi mandiri di wilayah Barat. Itu terdapat juga ada 16 PTN seperti ada Unsyah, Undri, ITERA, Unja, dan Unila dan lainnya. Bisa Anda browsing nantinya. Bagaimana syarat kita pendaftaran untuk ujian mandiri? Kita bisa memperoleh atau kita bisa memilih 3 pilihan prodi pada 1 PTN atau lebih. Yang akan diujikan yaitu TKPA, yaitu tes kemampuan dan potensi akademik. Oke, itulah kiat-kiat untuk menghadapi SBMPTN 2021. Jangan lupa segala usaha yang telah kita berikan, jangan lupa diiringi dengan doa. Semoga Anda berhasil memperoleh PTN yang Anda impikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.